di sekolah PAUD ramah anak dan dengan inklusif, itu sangat-sangat kami dukung ya, karena mungkin anak-anak kita antara PAUD itu kan pure ya, natural sekali. Dia itu pure bermain. Ini yang berkebutuhan khusus, dia yang mungkin dengan khususnya yang nggak mungkin pure aja, karena anak-anak itu sungguh bersih, normal, nggak ada tekanan paksaan gitu ya. Jadi dan orang tua yang ada di PAUD akan mendukung anak-anak yang perlu ini ya, itu udah bisa menyatu. Tapi yang akan menjadi masalah kan, karena iya kayak Abdul kan, bos banget, mantap Abdul. Dolanan mentalnya mantap, perlu dicontoh. Orang paling muridnya sing tidak jenenge anak kadang pangklok itu ngomongnya sing kita yang inklusi di sini. Kita semua yang di sini, saya juga akan mendukung inklusi itu apabila nanti kita berjalan pada mencerdasan anak-anak kita. Dukung inklusi ya teman-teman, dukung terus. Waalaikumsalam. Aplaus tepuk tangan buat kita semua. Saya itu selalu emosional kalau bahas masalah pendidikan semua. Terlalu banyak sekali tantangan yang memang harus kita selesaikan bareng-bareng, dan tidak bijak juga ketika semua kebijakannya, tapi implementasinya ke bawah masih banyak kasus anak disabilitas menerima penolakan ketika mereka bersekolah, baik itu di sekolah reguler maupun di SMP. Itu masih banyak kasus yang kami temui. Nah, saya mohon Bapak Ibu yang hadir di sini, nantinya kita akan berproses bersama selama kurang lebih 3 jam bersama Bapak Dinas Kelompok juga temannya nanti untuk membangun komitmen bersama. Bagaimana kita bisa memenuhi hak pendidikan untuk anak-anak penyandang disabilitas, karena mereka juga punya hak dan mereka adalah generasi penerus dari bangsa ini. Welcome to School dan We Ring the Bell memang merupakan salah satu media advokasi dan kampanye untuk menyuarakan dan memberitahukan kepada masyarakat dan pemerintah khususnya agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dan kebutuhan dan hak anak-anak dalam hal pendidikan. Jadi mungkin nanti setelah kita berproses dengan Mas Iwan, nanti kita juga akan kita lanjutkan dengan We Ring the Bell, yaitu dengan membunyikan bunyi-bunyian di mana itu menjadi salah satu alat tanda atau sinyal bahwa kita semua mendukung anak-anak penyandang disabilitas untuk pergi sekolah dan sekolah harus menerima. Dan yang terakhir, kita nanti akan ada tanda tangan komitmen bersama di papan yang sudah kita sediakan. Jadi itu salah satu bentuk komitmen yang nantinya akan kita potret bahwa Bapak Ibu semua yang hadir di sini ikut peduli, ikut menyuarakan, ikut mendorong dan sadar sepenuhnya bahwa pendidikan itu adalah Ini ya papan hak nanti semua untuk anak. sekolah umum untuk menerima ya, menerima anak disabilitas. Mengingat waktu kita sudah molor cukup panjang ya. Nanti kita juga masih ada sesi narasumber dari Mas Iwan, tanya jawab, kemudian nanti juga We Ring the Bell, komitmen bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Kalau masih ada kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. Terima kasih Bu Istina Anggoro. Selanjutnya kita lanjutkan dengan doa. Monggo Pak Giman, waktu dan tempat kami persilakan. Ben kayak piknik ya. Apa enak kewan-kewan nang plaza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami, pendekatan yang biasa kami lakukan adalah apresiatif inquiry. Jadi selain memberikan orang dewasa, kita juga menggunakan apresiatif inquiry. Apresiatif inquiry itu apa? Kita mencoba untuk berangkat memotret dari hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Karena kalau kita menggali masalah, sudah banyak masalah Bapak Ibu semua, tidak perlu kita tambah lagi.
tapi kita perlu menggali praktek baik sekecil apapun di masing-masing wilayah ini untuk kita analisa bersama, untuk kemudian kita bedah bersama kenapa praktek baik ini bisa terlaksana, bisa dilakukan. Entah itu dari sudut pandang orang tua, entah itu dari sudut pandang pemerintah ataupun dinas selaku penyelenggara pemenuhan hak itu, penyelenggara negara ini, ataupun dari sudut pandang pegiat. Dan itu yang ingin kita gali bersama. Kita ingin fokus bahwa yang kita ingin mulai bersama ini adalah praktek baik, praktek baik. Seperti itu, Bapak Ibu semuanya sepakat? Sepakat. Sepakat ya, baik. Baik, pertama kita ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Monggo, saya persilakan dari masing-masing wilayah. Sinten yang badhe sharing terkait dengan pertanyaan yang akan kita buka ini. Monggo, silakan. Kita mulai dari mana ya? Terjawab dulu mungkin ya. Wonogiri. Monggo, Wonogiri. Kolak-kolak nih. Hah? Halo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili dari Wonogiri, saya dari Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, nama Kurnia. Terkait dengan pertanyaan yang dilontarkan tadi, apakah sudah terpenuhi? Tentu sudah dan belum. Dalam artian ada beberapa aspek yang sudah terpenuhi, tapi belum 100% sebagaimana harapan kita. Contoh di kami ada sekolah inklusi, tapi pada kenyataannya dari sekian banyak sekolah inklusi yang sudah ditetapkan dengan surat keputusan Bupati, tapi dalam pelaksanaan masih ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi baik dari pihak sekolah maupun dari pihak keluarga ketika masuk di sekolah inklusi. Kemudian dari sisi sekolah luar biasa pun, karena di kondisi Wonogiri ada 25 kecamatan, belum bisa menjangkau ke semua wilayah. Sehingga kalau toh sekolahnya di SLB, jarak jangkauannya juga cukup jauh. Sehingga kami bekerja sama dengan beberapa panti untuk bisa menampung bagi yang mau sekolah di SLB. Kemudian apa harapan kita? Tentunya sama, bahwa anak-anak disabilitas mendapatkan hak, terutama dari sisi pendidikan itu sebagaimana dari anak-anak yang normal lainnya. Itu harapan kita bersama, sehingga tantangan kita masih cukup panjang untuk bisa mewujudkan. Tentunya dimulai dari adanya identifikasi di masing-masing wilayah, dan saya meyakini itu pasti berbeda. Progres yang sudah dilakukan di satu wilayah dengan yang lainnya bisa menjadi motivasi untuk saling melengkapi agar apa yang menjadi harapan kita bisa terwujud. Mungkin itu. Dan tantangan satu lagi, kalau di Kabupaten Wonogiri masih banyak keluarga yang menganggap anak disabilitas itu aib, sehingga kita untuk kemudian menuju ke hak pendidikan juga masih kesulitan ketika dari pihak keluarga juga belum open. Mungkin itu salah satunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kurnia. Selanjutnya karangannya atau sakit mungkin? Juga terserah dari dinas atau dari forum atau Bapak sakit di mungkin? Pamungkas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Mas Sian, saya Pamungkas, saya dari Dinas Sosial Kabupaten Sigi. Tentang pendidikan inklusi, Isake sebenarnya sudah menetapkan pendidikan inklusi itu sudah sejak tahun 2014 kalau tidak salah. Jadi tahun 2014 itu saya sudah menetapkan pendidikan inklusi. Akan tetapi harus kita akui bahwa pada prakteknya itu memang masih jauh sekali panggang dari atas, masih jauh sekali dilihat dari segi apapun, dari ketersediaan SDM-nya, dari fasilitasnya, infrastrukturnya, bahkan sekolah-sekolah yang menetapkan untuk menjadi sekolah inklusi itu masih sedikit. Kalaupun ada sekolah yang sudah menetapkan sebagai sekolah inklusi, pada kenyataannya saya sudah sampaikan di depan tadi,
fasilitasnya juga masih banyak yang belum. Kemudian dari sisi SDM-nya, mestinya kan kalau untuk sekolah inklusi ada pembimbing khusus, seharusnya kan ada seperti itu, tapi pada kenyataannya kan belum. Barangkali tantangannya kami masih belum melihat pendidikan inklusi ini menjadi prediktornya siapa ini. Kalau dinas pendidikan oke lah, dinas pendidikan mungkin lebih kepada penyediaan sarana prasarana pendidikannya. Akan tetapi kita berbicara secara umum, siapa sih yang ngoyak-ngoyak ini? Misalkan kalau dalam sepak bola itu ada wasitnya, siapa yang ngoyak-ngoyak gitu. Sekolah ini sudah menetapkan sebagai sekolah inklusi, tapi kok prakteknya masih sama seperti ini. Siapa yang ngoyak-ngoyak? Kalau kami di dinas sosial, kita lebih kepada Mbak Ana ini subkoordinator disabilitas di dinas sosial, saya Kapolsosnya. Tugas kami, tusi kami hanya melakukan rehabilitasi sosial saja, jadi melakukan agar PPKS itu bisa menjalankan fungsi sosialnya saja. Tetapi dalam hal seorang anak tidak bisa masuk ke sebuah sekolah, ketersediaan fasilitas dan sarana prasarananya itu sudah bukan menjadi kewenangan kami. Saya pernah berdinas di Bapeda di bidang Pemsos. Ada sebenarnya kegiatan untuk menggerakkan pendidikan inklusi. Akan tetapi memang harus saya akui pada waktu itu belum maksimal ya. Mungkin tantangan ke depan ini bisa menjadi salah satu kegiatan utama di Bapeda. Bagaimana soal pendidikan inklusi ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Karena Bapeda itu sebagai koordinator ya. Karena di dalam pendidikan inklusi ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh 1-2 satker saja. Di sana ada dinas pendidikan, ada dinas sosial, kemudian kalau saya baca di belakang ini ada transportasi, berarti itu perlu keterlibatan dinas perhubungan, kemudian dinas dinas itu apa namanya? Saya sendiri lupa, pokoknya dinas itu ada keterlibatan di sana. Dan itu peran itu bisa dilakukan dari Bapeda. Saya kira seperti itu. Dan untuk ke depan kegiatan semacam ini tidak hanya melibatkan kami dari satker teknis saja, mungkin pengambil kebijakan secara umum ya, bagian kesra juga perlu diundang, kemudian Bapeda juga perlu diundang juga. Itu dari saya dari dinas sosial. Barangkali boleh teman yang lain bisa menambahkan masalah silakan kalau ada yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Wahyudi dari Seragen. Menanggapi yang pertama tadi sudah terpenuhi, ya mungkin belum. Kalau sudah terpenuhi pasti ya nggak enak gini, nggak ada pertemuan seperti ini. Tapi tidak terpenuhi itu kan karena kebetulan saya juga seorang pendidik di SLB dan saya juga seorang pengurus di suatu komunitas disabilitas. Di SLB itu sering kita tuh menerima anak-anak berkebutuhan khusus itu melebihi kemampuan kami dalam arti tenaga kependidikan kami, SDM kami lah itu. Kadang yang dari SD yang reguler itu kalau tahu ada yang kebutuhan khusus SLB, nah kadang kita juga dari tenaga pendidikan itu kewalahan seperti itu. Nah yang SD umum itu kan kadang yang reguler belum memahami itulah. Tapi kalau yang reguler itu kalau sharing ke kami itu membutuhkan tenaga pembimbing yang khusus lah gitu loh. Nah itu kalau dia meminta itu istilah secara SK atau honornya dari mana kan kadang itu yang dari reguler itu seperti itu. Dulu kan ada wacana yang guru pembimbing itu kan akan dapat SK langsung dari provinsi yang melalui dinas pendidikan. Tapi ya saya kurang mengikuti lagi itu prosesnya seperti apa. Terus yang kedua tadi harapan. Kalau harapan
pasti semuanya itu ya pengen itu ya menjadi anak-anak atau generasi yang cerdas lah, yang pintar. Tapi kalau kita berbicara pendidikan itu kan kita bisa pilihkan menjadi dua kan, secara akademis dan non akademis. Jadi gini, kalau kami di SLB ya kita ikuti program-program yang sudah dari Dinas Pendidikan. Dan yang non akademis, kami membuat forum juga untuk anak-anak yang tidak bisa sekolah di SLB karena usia, ya karena apa ya, itu difabel yang istilahnya berat, atau karena ada faktor yang lain gitu. Harapan kami nanti mungkin dari Lilian ini seandainya bisa forum-forum yang non akademis ini bisalah nanti diadakan pendampingan atau untuk subsidi-subsidi di kelompok-kelompok yang tidak sekolah di reguler, itu bisa ada peningkatan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Itu kalau untuk harapan ya, kita pendidikan bisa kita ambil dua yang bisa untuk akademis dan non akademis. Untuk tantangan, kalau saya mengamati berdiskusi dengan ibu-ibu ya, wali murid di sekolahan atau di rumah itu kan apa? Karena jarak untuk mobilitas gitu, biaya lah itu sangat-sangat terasakan, apalagi dengan kondisi saat ini jauh, belum istilahnya sangunya berapa lah, seperti itu juga menjadi kendala para ibu-ibu untuk menyekolahkan anaknya. Tetapi kami dari komunitas yang di kelompok kami juga bekerja sama itu melakukan audiensi untuk pendidikan. Ternyata di desa, di dana desa itu kan ternyata ada dana bisa untuk biaya transportasi, walaupun kami belum bisa istilahnya mengambil dana itu, tapi di situ sudah ada Permendesnya. Kita akan mencoba nanti dengan pihak desa, anggaran itu tidak hanya untuk istilah infrastruktur lah, tapi juga untuk pendidikan seperti transportasi tadi. Mungkin ini dulu tambahan dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Matur nuwun Pak Pamungkas dan Pak Wahyudi. Saking Sragen ada beberapa masukan yang baik Mbak Isti untuk diperhatikan.